Shalom, shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Mohon maaf, beberapa minggu, beberapa hari yang lalu saya belum bisa bersama-sama di link room channel Demeling K Official ini. Dan kembali malam hari ini, sekalipun ini memang malam-malam perjuangan, tetapi inilah dorongan daripada Roh Kudus, dorongan daripada Tuhan untuk saya bisa hadir malam ini dan berbagi kepada Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam program Bible Study, dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana melihat tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, seperti yang sudah saya iklankan, tema ini adalah awas serigala berbulu domba. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita melihat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, nah Bapak Ibu apa kabar? Selama melewati beberapa minggu ini, Bapak Ibu berlibur bersama-sama dengan keluarga, dengan jemaat, dengan saudara-saudara. Nah, apa yang Bapak Ibu nikmati? Tentu pasti ada cerita-cerita yang indah, tentu waktu-waktu yang indah, sekalipun memang jarang kita berlibur seperti ini. Tetapi ini momen-momen yang kita bisa manfaatkan dengan sedemikian rupa, sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga ini bisa dimaksimalkan. Saya percaya Bapak Ibu menikmati, Bapak Ibu enjoy dengan waktu libur ini, dan dengan waktu yang mungkin saat ini Bapak Ibu sedang rehat, sedang berbaring dan menyaksikan tayangan ini. Nah, malam hari ini kita mau belajar dalam program Bible Study ini adalah melihat tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Dan ini ajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada orang-orang yang percaya. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai pada ayat yang ke-23 ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai kepada ayat 23. Saudara, sudah jelas di dalam judul pembacaan perikop ini adalah hal pengajaran sesat. Haleluya. Demikian kata firman Tuhan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waduh, serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari semak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Bapakku, Tuhan, kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini cukup menarik ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, dikatakan bahwa mereka adalah serigala yang buas. Ini bukan serigala. Kalau kita berbicara serigala,
ini satu binatang yang sangat-sangat tentu buas. Dia akan mencari mangsa, dia akan mencabik-cabik, dia akan menghancurkan mangsanya, dia akan mematikan mangsanya. Nah saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan serigala ini adalah gambaran tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pendeta-pendeta palsu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa maksudnya? Saudara, jelas ya, tanda-tanda akan akhir zaman ini semakin nyata. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak akan lama lagi datang ke dunia ini untuk yang kedua kali menjemput para mempelai wanita, para gereja-gereja Tuhan, para orang-orang kudus. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kita akan menghadapi tantangan ini, kita akan menghadapi pergumulan ini, dan kita juga dimampukan oleh Tuhan untuk bisa melihat situasi ini, untuk bisa melihat keadaan ini, untuk bisa membedakan mana domba dan mana serigala. Pertanyaannya adalah, dari manakah serigala ini? Sudah pasti bahwa dimaksud serigala adalah orang-orang yang bukan termasuk dalam golongan nabi-nabi yang dipanggil oleh Tuhan, guru-guru yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, pengkhotbah yang bukan dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, bukan gembala pendeta dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Artinya mereka ini bukanlah orang-orang percaya. Mereka adalah orang-orang di luar daripada Kristus. Artinya bahwa orang Yahudi itu sendiri, mereka belum percaya akan Yesus. Mereka juga bukan hamba Tuhan. Ya. Nah, mengapa mereka harus menggunakan ya hal-hal ini untuk bisa masuk ke dalam kekristenan? Inilah metode, inilah cara nabi-nabi palsu untuk masuk ke dalam kelompok orang Kristen, ke dalam organisasi gereja, supaya Injil itu dipalsukan. Artinya bukan Injil dalam arti bentuk isinya, ya, tetapi kebenaran yang mereka akan sampaikan itu bukanlah kebenaran yang sesungguhnya, bukanlah Injil yang sesungguhnya, melainkan apa? Melainkan Injil palsu. Nah saudara, bagaimana saudara bisa membedakan bahwa mana itu nabi yang benaran, mana itu guru yang benaran, mana itu pengkhotbah yang benaran, mana itu pendeta yang benaran, mana gembala yang sesungguhnya? Saudara, sekali lagi saya bacakan ayatnya, ayat 16. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau dari buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap buah. Ya, sampai di ayat 20 ya. Artinya di sini dari buah. Buah itu bicara apa? Buah itu bicara tentang nilai-nilai kehidupan. Buah itu bicara tentang moral kehidupan. Buah itu bicara tentang apa? Tentang karakter. Buah itu bicara tentang perbuatan. Buah itu bicara tentang sifatnya. Jadi kalau dia adalah nabi Tuhan, dia adalah rasul Tuhan, dia adalah guru Tuhan,
kalau dia adalah pendeta dari Tuhan, kalau dia adalah hamba Tuhan, kalau dia adalah gembala yang Tuhan panggil, pastinya buahnya adalah buah kebenaran. Perbuatannya adalah perbuatan kebenaran. Pasti moralnya adalah moral kebenaran. Pasti motivasinya adalah motivasi untuk Tuhan. Pasti komitmennya adalah komitmen untuk Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau dia bukan nabi dari Tuhan, kalau dia bukan rasul dari Tuhan, kalau dia bukan guru dari Tuhan, tetapi dia adalah serigala buas, tapi dia menyamar masuk ke dalam gereja, masuk dalam komunitas orang Kristen seperti domba. Bahkan dia bertumbuh di gereja kelihatannya seperti pohon yang baik, seperti pohon-pohon pada umumnya. Dia bertumbuh, tapi Tuhan Yesus katakan, tenang, kamu hanya bisa dapat melihat dari mana? Dari buahnya. Pertanyaannya, adakah orang-orang seperti itu di dalam zaman ini? Adakah orang-orang seperti itu di komunitas Anda, di komunitas Bapak Ibu? Adakah orang-orang seperti itu di organisasi Bapak Ibu? Mereka ada di organisasi itu, mereka ada di komunitas itu, mereka bertumbuh bersama-sama. Tetapi Tuhan mengatakan, mereka bukan domba, tapi mereka adalah serigala buas. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saudara, mengapa ya mereka meniru seperti yang dilakukan oleh orang-orang percaya di komunitas di gereja? Karena mereka ingin menyampaikan tujuan mereka. Apa tujuan mereka? Untuk mereka menyamar, untuk berpura-pura menjadi domba. Tetapi eksistensinya mereka, hakikatnya mereka adalah serigala buas. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya, bagaimana membuktikan? Ya, di ayat 22 dikatakan, ayat 21 dikatakan, bukankah setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Catat baik-baik, garis bawahi, ini tujuan mereka. Kejahatan yang mereka tanam, kejahatan yang mereka akan tumbuhkan di dalam organisasi, di dalam komunitas. Karena itu gereja tidak hanya punya metode untuk menjangkau jiwa, tapi gereja mampu mempertajam hikmatnya, mempertajam panca indera rohaninya untuk bisa peka, untuk bisa melihat mana domba dan mana serigala buas. Kalau saudara tidak bisa memisahkan antara domba dan serigala buas, maka serigala buas akan menghabisi domba-domba, akan menghancurkan domba-domba. Karena domba yang digambarkan sebagai hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, pendeta yang dipanggil oleh Tuhan, yang benar-benar panggilan mereka, motivasi mereka, tujuan mereka hanyalah untuk melakukan kehendak Bapa, hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi kalau serigala buas yang bukan nabi, bukan rasul, bukan juga guru, bukan juga pengkhotbah, gembala, pendeta,
Mereka adalah orang-orang yang ingin menanam kejahatan di dalam rumah tanggamu, dalam komunitasmu, dalam organisasimu, bahkan dalam apapun. Supaya apa? Domba-domba akan habis dan serigala akan bangkit. Saya percaya domba-domba akhir zaman akan mampu mencium, mendeteksi, bahkan membedakan bahwa mana serigala dan mana domba. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, mereka adalah domba-domba Tuhan. Mereka itulah yang akan memperoleh kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kejahatan, sekalipun itu kesembuhan, kesembuhan yang bukan berasal dari kuasa Tuhan, kesembuhan yang berasal dari kuasa setan, kesembuhan yang direkayasa, dibuat-buat, dibuat acting di TV, ya, di YouTube, supaya kelihatannya wow. Saudara tidak perlu mempromosikan Tuhan. Tuhan bukan produk. Tanpa saudara promosikan Tuhan, Tuhan sendiri akan dikenal, dan Tuhan memang amat terkenal. Semua orang pada akhir hidupnya akan mencari Tuhan. Semua orang pada akhir hidupnya pasti perlu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, akhir kata malam hari ini, pertanyaan saya, saudara domba atau serigala? Keluarkanlah buah-buahmu yang baik dari hidupmu. Engkau akan dikenal dari buah-buah hidupmu, dan engkau adalah domba, bukan serigala. Tetapi kalau engkau Kristen, engkau komunitas Kristen, tetapi buah-buah hidupmu adalah buah-buah serigala buas, bertobat. Tinggalkan itu dan jadilah domba yang sesungguhnya, supaya pada akhir hidup Tuhan mengenalmu, segala seruanmu Tuhan dengar, segala permohonanmu Tuhan terima, dan Tuhan akan memberikan jawaban yang tepat dalam hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikian pesan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya.